Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat samudu bitaqwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Surah Asy-Syamsi, surah yang banyaklah hafal dan sering kita baca di dalam salat duha. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diagi hawa kesempatan, kesehatan untuk melakukan ibadah, berubudiyah, menyembah Sang Khalik, laksanakan salat subuh berjamaah. Kecil sebagian ulama, subuh itu artinya rencana-rencana yang akan dikerjakan pada siang hari ini. Jadi orang sembahyang subuh, orang yang akan melaksanakan rencananya diawalinya dengan menyembah Allah agar rencana dan perbuatan yang akan dikerjakannya itu diwarnai dengan ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang matikan serupa itu. Di subuh tu rencana yang kawak kojokan hari kini itulah nan lah tak tulis lah tak garis dalam kepala wak sekurang-kurangnya, tapi cuma diawali dengan beribadah. Berarti orang yang tidak sembahyang subuh tidak ada rencananya. Bisa-bisa jadi serupa itu, tapi kau bukan hadis ya, bukan hadis. Itu hanya pendapat sebagian ulama. Kemudian Bapak Ibu juga kita berdoa dan bersyukur, sebab nanlah kita sampaikan dulu, bersyukur itu ialah melaksanakan atau melakukan atau menjadikan, mempergunakan nikmat Allah ke jalan yang diridhoinya. Dan itu tidak banyak orangnya. Di ujung ayat qalilan ma tashkurun, qalilan ma tazakkarun, kan banyak. Seketik bona orang yang bersyukur. Kita berdoa kepada Allah agar awak dimasukkan dari Tuhan kepada kelompok-kelompok yang orang-orang bersyukur tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dululah kita sampaikan dalam 2 kali pertemuan bagaimana hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah, atau hijrah ketiga dalam Islam, satu yang diikuti oleh Rasul yaitu dari Makkah ke Madinah setelah orang-orang Quraisy rapat di balai pertemuan mereka bernama Darun Nadwah. Rapat pagi komih, Nabi pindah malam komih atau komih malam Jumat. Jadi pagi komih kau rapat, malamnya berangkat sekali. Kalau mulai rapat, Jibril lah poidar taruh ke rumah Nabi Muhammad, engkau diperintahkan, diizinkan malam hari ini untuk berangkat ke Madinah. Bila kecil engkau kawan. Efek dari itu, kepindah Nabi ke Madinah atau hijrah Nabi ke Madinah itu, terjadilah nanti perang Badar. Akibat apa? Akibat ikut. Sebab
Tindak sonang juga hati. Jadi kalau hati, kalau lah dongki nampaknya ibu-ibu. Kalau hati lah basarang dongki pe itu. Payah mau pe nampak. Patut disuruh berlindung bona awak deh Tuhan jo itu. Kan sekurang-kurangnya kan 3 kali pagi, 3 kali sonjo, kurang-kurangnya lang kelolok malam disuruh baca deh Nabi itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati itu berlindung daripada ilmu-ilmu hitam, dukun-dukun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kalaulah dongki salah senampak orang di awal. Tak ada nombor tur. Akibat dongki itu banyak perbuatan buruk yang dilaksanakan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Akibat Nabi lah pindah dari Mekah ke Madinah, Abu Jahal mengirim surat kepada teman-temannya yang ada di Madinah. Nama aja waktu kalian menemui nyonya ya. Di kami tak laku, di kalian berterima lah elok. Banyaklah kecil dalam suratnya yang akhirnya kedapatan. Nah, terjadilah nanti perang Badar. Dan akibat di perang Badar itu, Abu Jahal sendiri seorang panglima tertinggi di Quraisy dibunuh oleh 2 orang pemuda hanya umur belasan tahun. Itu buruk matinya Abu Jahal. Paman, mama, pak, coba sawaknya. Kecek anak cako. Mana Abu Jahal dek kedek dia ndak obeh deh. Ba dia ang tanya bona deh. Kecek ibu den ni inyo sejati bonci kanobi dongki kanobi dan ia nak ingin bona membunuh inyo kan. Sebontia sudah bertanya, timbul seorang layan nak bujang ketek. Pak, mana Abu Jahal tolong tunjuk ante. Balik tu. Bercari bona inyo dah. Kecek ibu den kok nampak dia Abu Jahal dia bunuh dia amuhnya. Ba itu bonci bonanya ka Nabi kecek ibu dan naninya lu nope sianan Abu Jahal pandang ini Abdul Rahman tenya tinggi bagus tadi kecek dia Abdul Rahman bule poe kekium dia dapat dia ditakdir Tuhannya dibunuh di tangan anak ketik berabunuh nanti mayatnya itu masih mengok-ngok je baru masih bisa mengecek diri lah dek orang di muka Nabi. Ikolai disampaikan dek Nabi. Betu buah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Awak pagi kini tidak mengaji, hanya menyampaikan sebuah cerita akibat daripada tidak nomoh mendongeng kecek Nabi. Sebab bapak ibu tidak ada satupun bencana alam yang terjadi yang tidak berhubungan erat dengan perbuatan kita manusia. Ajalah bencana di muka bumi tidak ada melebihi atau tidak ada terjadinya kecuali akibat perbuatan yang diundang oleh manusia itu sendiri. Banyak hadis, banyak ayat mengecekkan serupa itu. Kalau di daerah awak, di mana yang paling banyak? Bencana di mana paling banyak di daerah awak? Di Jawa. Di Jawa di mana? Di Jogja. Di Jogja. Situ paling sering terjadi gempa bumi. Ambo baca berita dari Ustaz Khalid Basalamah, tengok di YouTube, sangat sering terjadi gempa di Jogja. Disitulah paling banyak kiranya kawin sejenis secara terselubung.
anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang di situ sudah menganggap biasa perbuatan itu. Di Bapak Ibu, apapun terjadinya bencana, lah pernah mau sampaikan dulu, jangan cari penyebab alamnya. Nah, ini kok yang banyak. Banyak kita mencari penyebab alamnya. Badai terjadi tsunami di Aceh, akibat pergerakan lempeng bumi, kan begitu kecil orang. Badai terjadi gempa longsor dulu di Bukit Tui, pernah ada Bapak Ibu tahun 80 87 87 sampai kini ungguk apa tu masih ada. Ambo waktu itu masih kuliah, disampaikanlah dari Ketua MUI waktu itu kami sedang kuliah, telah terjadi longsor di Bukit Tui. Lalu kami tanya, dia apa? Lai tahu kalian Bukit Tui? Indak Pak, sebab kami ya tidak tahu Bukit Tui di mana tu, kami tidak tahu. Bukit Tui itu ada di Padang Panjang, tersuruk ke dalam cik. Kiranya memang ia lah poyak situ kini memang jauh ke dalam dari jalan Godang jauh tersuruk. Disitulah dulu terjadinya pusat terbesar di Sumatera Barat, orang minum minuman keras, orang berjudi dan permainan wanita. Pada waktu itu, kalau dicari sebab alamnya, orang mengecen hujan lobek terjadi, deklah kayu kurang-kurang segala macam, iyo juo itu, tapi cuma badai itu aja sebanyak lo hujan lobek. Umar bin Khattab ketika terjadi gempa di daerah Madinah, waktu dia memerintah, yang ditanyakannya, dosa apa yang telah kalian perbuat? Jadi kita ambil kesimpulan Bapak Ibu, apapun bencana alam yang terjadi, pasti akibat ulah manusia yang dicegah oleh Allah, tidak mau ditogalai, lalu diberi peringatan keras oleh Allah. Dan kedua, jangan teranggap di awak tidak terjadi sesuatu bencana. Contoh, di daerah kami tidak terjadi bencana, gempa tidak mungkin, banjir tidak mungkin, kami tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Tidak boleh beranggapan aja itu. Badai begitu. Tuhan itu Maha Kuasa. Kau satu contoh kita sampaikan. Terjadi di kaum Samud. Nah, ayat yang saya bacakan tadi. Kaum Samud, kaum yang sudah punah, yang diadakan Allah, dibangkitkan Allah, dijadikan Allah sesudah kaum Ad. Jadilah punah kaum Ad, dibangkitkan satu kaum namanya kaum Samud. Di mana Samud tu 440 kilo sebelah utara dari Madinah. Sampai kini masih ada jejaknya. Cuma awak tidak boleh poima kakiun. Tak boleh dek Nabi. Kok bolehlah bisa dijadikan tempat wisata atau wisata religi nama kini ya. Boleh. Tapi tak boleh dek Nabi. Badai begitu. Ketika Nabi pergi perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang 50 hari berjalan aja begitu jauh. Nabi harus lalu ke Kiun. Kecek Nabi ke sahabat, copek-copek kalian lalu tentang ikolah peninggalan kaum Samud. Dan Nabi di sahau kepala yo kain lalu tentang itu copek-copeknya lalu. Bagi cik Nabi, jangan kalian minum setitik jo ayen ada pekor. Baalah gak sebabnya tak dikecek ni Nabi. Menjoleh tak boleh kau main-main kiun dah. Mantang-mantang lalu ke kiun. Lah main-main awak kau kan tak boleh. Entah dek situ pernah terjadi kedahsyatan gempa segala macam, atau masih di situ ada je bilih-bilih lama lain. Sebab kan tempat-tempat tinggal, tempat-tempat lama dan tak dihuni orang tu kan angker.
angker. Jangan lagi ke tempat-tempat lama serupa itu. Rumah godang tinggal je lah takut adanya. Iya bapak. Rumah godang tinggal aja oleh takut buat lalu ke. Kan iya ya? Iya bang iya. Jangan kan rumah godang tinggal lah. Bilik ndak bau ni saya di rumah awak lah kadang-kadang lah ndak jarang mau buka lah takut am buka. Bang iya. Berkecek. Nabi jangan ada ndak bilik di kamar di rumah kau ndak buka-buka dan kau ada bacakan assalamualaikum waktu buka ya copek. Sebab ada kau ni itu memang ada. Siapa ni? Setan. Ada lah itu. Jadi kalau buka kamar atau masuk rumah jangan lupa baca assalamualaikum. Ada kecil ustaz buat hadirat namanya dasir. Assalamualaikum ya dasir. Kalau betulnya dia assalamualaikumnya poinya. Memang iyo. Di Bapak Ibu, kaum Samud adalah kaum yang diutus kepada mereka itu saudara mereka atau dari kalangan mereka seorang nabi, seorang rasul namanya Soleh. Soleh dibangkitkan oleh Allah untuk diutus kepada kaum Samud itu kelantaran dia sudah melampaui batas. Melampaui batas karena dia orang dek pangkat orang namanya tagha. Melampaui batas dek kayo seseorang namanya bagha. Jadi Qarun dalam istilah Al-Qurannya dia bagha. Badai begitu. Inyo melampaui batas hendak menongeng Nabi lantaran kekayaannya. Kayonya lunado sampai kini lagi melandingi. Oh kayu orang lah bertriliun kini kayu ya Qarun baru. Badai begitu. Dan tukang bau anak kuncinya jonta barara orang tu anak kunci dah. Anak kunci gudangnya. Kalau nan melampaui batas lantaran dek pangkat dek codiak segala macamnya namanya tagha. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ai Musa berangkitlah ke Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas lantaran pangkatnya. Kaum Samud masuk ke mana? Masuk tagha. Kadzabat samudu bi taqwaha. Dek taghanya. Kaum Samud ko kaum yang cerdas, kaum yang hebat. Bangunannya rumahnya dari batu-batu bukit dan godang-godang tu itulahnya buat jadi rumah seindah mungkin. Sampai ada yang masih tersisa sampai kini yang tak dihabiskan oleh gempa, balai pertemuannya masih ada sampai kini, kuburan untuk 2 orang masih ada dan rumah-rumah berbuah. Masih ada sampai kini. Dompet inyo rapik, yo batu di paiknya buat masih ada. Baik itu hebatnya. Raso-rasonya aja nan kamanimpoinya ndak katolok. Begitu kekuatannya. Begitu kehebatannya. Deknyo hebat segala macam. Nah, kalau badanlah merasa hebat, kalau awaklah merasa tinggi, kalau awaklah merasa lebih, nah, iko pangka bala ndak menongen orang dah. Tiba sombong lagi. Apa yang sombong kemarin? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong ialah batarul haq, menolak yang benar atau menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap enteng orang lain. Itu yang sebut dengan sombong. Kita ulang Bapak Ibu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin. Indak ka masuk sarugo deh Nabi. Orang kalau adoyo dalam hati itu seketik ajuo daripada sifat sombong. Kayo bayo ye sombong. Dan inyo kadatang ke tiu awak tu. Kadatangnya tiu sebonte ke awak. Maka jangan lupa kita beristighfar.
pasti datang hati awak. Tagak di awak bagak tiba je. Tagak di awak santiang tiba je. Tagak di apa? Pokoknya lah merasa lebih dari orang lain nya tiba boleh. Saloma itu hidup dalam sarugo bilih Adam malaikat cik sana minta Tuhan wa qala lil malaikati isjudu wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Sujud kadang seketik itu ajanya. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartu. Abona dia nak nomuhang din suruh baik sujud cakwa bilih. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Dan kau dari darah biru ya Tuhan. Ikonya orang dari orang sibadu atainya. Leka mungkin dan kasujud pangkat dan tinggi, golongan dan tinggi dari kasujud dan ke Adam tu dari tanah dan dari api. Takat itu aja. Sombong. Tuhan namanya langsung menyuruh. Langsung Tuhan. Baik, balik awak. Kazabat Samudu bitaqwaha. Kaum Samud itu sudah berbuat tawa. Kaum Samud kesombongannya tidak mau menyembah Allah. Dia selalu menyembah berbuat syirik. Dibuatnya segala macam lalunya sombah. Kalau lebih bona orang menyembah yang bukan. Kalau lebih bona orang menyembah bukan Allah. Sering sekali didatangkan ke sana daerah sana seorang rasul. Menyembah patung orang kafir Quraisy diutuslah Nabi Muhammad. Menyembah patunglah orang kaum Samud diutuslah kaum Saleh. Begitu juga nabi-nabi yang lain termasuk orang-orang yang menyembah manusia sendiri. Di waktu Fir'aun mengangkat dirinya jadi Tuhan, diutuslah ke sana Nabi Musa. Maka kini kaum Samud tidak menyembah Allah. Diutuslah kepada kaum Saleh. Tapi kaum Saleh tidak percaya. Sampainya meminta bukti ang seorang Rasul. Lalu Nabi Saleh mengeluarkan seekor unta dan anaknya dari sebuah batu. Jadi daerah Samud ko daerah bebatuan, batu godang-godang. Coba bayangkan. Dari batu godang keluar saikua untuk godang. Lain mungkin dah. Itulah termasuk salah satu makhluk yang tidak dilahirkan oleh induknya. Untuk Nabi Saleh itu salah satu makhluk Tuhan yang tidak dilahirkan dari induknya. Dari mana keluarnya? Dari batu. Keluarlah seekor unta yang bukan main besarnya. Sudah itulah keluar untuk kau. Keluar pula seekor anaknya untuk kau. Yang baru lahir, tapi tidak lahir dari induknya. Keluar dari batu. Barakah hebat mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Saleh. Dengan perjanjian untuk kau tidak boleh digaduh dan untuk minum di daerah Samud harus berbagi dua. Sehari untuk sehari untuk orang awak bersama. Kan bisa minum tempat lain, tidak bisa. Di situ ciek mata airnya. Ciek mata airnya. Tak ada mata air yang lain. Lah disetujui aja itu. Sehari minum untuk sehari semalam, bukan sehari saja, sehari semalam itu. Sehari semalam untuk juga anaknya, sehari semalam untuk manusia ya orang banyak atau kaum Samud. Di suatu malam, seorang yang paling cilaka dalam ayat kecil kan,
seorang yang paling cilaka di antara mereka ingin pergi minum-minum ke tempat kekasihnya, seorang pelacur. Kiranya nyalah buat tuak tadi terlalu pekat, kecek orang dan cilaka cako, nyoba dua datang ke situ, tambah laju air seketik dih. Kecek orang punya rumah tak ada air dah. Jepuk keluar, setelah kawan jepuk keluar. Kini kena hari minum awak dah. Dongannya salih dah. Baiklah ambil dia tanggungjawab. Padahal sudah ada perjanjian sebelum itu. Nah, dilanggarnya lah janjinya untuk memenuhi nafsunya malam itu. Deklah ajak itu dan paling cilaka cako dicubung pula digoda dek pelacur tadi. Lai tolok dia membunuh untuk salih. Banyak pun naitongnya. Baca rumah membunuh. Tak bisa seorang dah. Untuk tu paling godang. Maka dilaksanakannya lah perintah itu dengan 2 orang yang paling ditambah 7 orang lain yang paling cilaka di antara mereka itu, yang paling cilaka. Baca rohnya, mondoknya di balik batu dulu. Kemudian waktu unta tu lalu, nyetombaklah kaki unta tadi. Sebab nak tolok dipegang aja nak tolok. Ditombak sehingga unta cakor dah duduk, tu kakinya lah patah kalau ditombak. Nah, ketika kaki unta cakolah atau unta cakolah terlolok, datanglah 7 orang lain dari balik bukit, 9 sadonya, dikobeknya unta cakor, lalu dibantainya sama-sama. Padahal unta itu bukan unta biasa. Kecek dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, setelah induknya disembelih oleh orang banyak, anaknya lari ke atas bukit, lalu mengadu kepada Allah. Keceknya, ya Allah, di mana indukku? Ya Allah, di mana indukku? Sampai 3 kali, lalu anak tadi hilang lari, tak pulang selama-lamanya. Kecek dalam tafsir Ibnu Katsir, dia melengup 3 kali. Hampir sama ya, cuma kecek, tak dikecek dah. Ada Ibnu Katsir. Kalau Buya Hamka dikeceknya. Melongohnya 3 kali. Ajak bantiang mencari induknya. Ya, induknya lah kala dibantai. Anaknya lari ke atas bukit. Nah, disitulahnya melongoh 3 kali. Sudah itu mengalai. Malam itu nambah 7 sama 9 orang tadi mengepung rumahnya Nabi Saleh. Indak tolok dek membantai untuk aja nampak dah. Lamati untuk ke Nabi Saleh pula lai ke babunuh. Baralah kejamnya umat. Baralah kajai. Kiranya Nabi Saleh sudah diperintahkan keluar darah itu sebelum mereka tahu. Hari Qomih, muka mereka menjadi kuning. Dah sudah untuk bantai jeko, lah hari Qomih, beberapa hari sudah itu, kuning muka mereka. Kuning kesado muka kaum Samud. Hari Jumat, merah. Kalau 2 hari dah, hari Sabtu hitam semuanya. Baru berubah. Hari Qomih kuning, hari Jumat merah, hari Sabtu hitam. Pagi akad nan kaum Samud cako indak picayo yo masuk azab Tuhan dekat tibur. Kadi pangan itu nolah. Kadi jadi ngompo kami, rumah kami kokoh. Tak ada rumah sakokoh itu. Yang dikecen tidak santiang orang-orang sesuak. Banyak nan santiang bangun sesuak dari bangunan kini. Kini kau membuat bangunan tinggi, awaklah ada alatnya dibuat di orang. Sesuatu orang membuat bangunan tinggi, piramid di masa Fir'aun, berat tinggi. Batu godang diangkit, jual diangkit orang.
Kan hebat jurang sesuai. Kini awak rumah buat pondasi, diisi batu, diisi simen. Sesuai orang batu dia dibuat. Maka kaum Samud dek kehebatannya itu tidak yakinnya azab Tuhan ketibur. Lah 3 hari baru-barubah muka mereka tidak tobatnya. Tidak ya tobatnya. Pagi akad tibola gompo dan datanglah potuh dari langit dan nindak saya nindak tolok di lingo sangit sehingga pecahlah gendang-gendang mereka. Pecah gondang telingo di sangit potuh cako di samping gompo di bawah. Maka punahlah kaum Samud seluruhnya, tidak ada yang tersisa kecuali satu yang jahat. Lah mati bergalimpang moi kasadua lahannya di daerah itu. Tidak ada lagi yang dapat diminum air, tinggal orang seorang. Inyo sejadi de auh, lalu dia keluar berjalan, masih bisa berjalan keluar dari tempat Samud sampai di luar, yang bersuah je rumah orang yang minta air situ, diceritakannya lah daerahnya, bahasa begini begitu, lalu dia mati. Dia mati yang terakhir. Habis semua kaum Samud. Sampai kini hanya tinggal cerita. Badek dicerita bona dek Tuhan. Orang kalau lebih bona jaiknya ndak nomo menong yang kecek seketik ndak. Baik seorang baik bersama iku akibatnya. Iku akibatnya. Jadi kita bersyukur kepada Bapak Ibu. Lai disiram-siram jo hati awak tiok siang. Lai disiram-siram jo jiwa awak. Sehingga kita bertambah lunak jo, bertambah bersyukur jo anda. Sehingga umur kita nan tinggal, sisa umur kita nan tinggal ko, ditetapkan Allah dalam ketaatan kepadanya dan diberi kesempatan kesihatan terus untuk beribadah. Demikian saja yang dapat disampaikan pagi kini Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.